Recording it. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini kenalkan nama saya Parade Sunan Silalai dengan NIM F1D1222100. Di sini saya akan membuat video tentang besaran dan satuan dengan tugas UTS Fisika Dasar. Di sini saya akan menampilkan share screen. Nah, judul yang saya ambil adalah besaran dan satuan. Nama saya Parade Sunan Silalai dengan NIM 1D1222100 dengan dosen pengampu Ibu Yoza Fendriani, SPD MSI. Apa itu besaran dan satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah unit yang digunakan berperan sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur untuk memastikan ketetapan pengukuran tersebut. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang dapat kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari adalah besaran itu banyak kita jumpai dengan mengukur massa ataupun kita dapat menimbang diri kita sendiri, itu merupakan suatu besaran yang dengan satuannya kilogram. Adapun contoh besaran pokok ialah panjang, waktu, massa, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dan di sini ada lambang satuan SI dan simbol satuan. Yang pertama terdapat dalam besaran pokok dengan yang pertama jumlah zat, lambangnya N, satuan SI-nya mol dengan simbol satuan mol. Intensitas cahaya In, satuan SI cendela, simbol satuan CD. Waktu T kecil, lambangnya T kecil, satuan SI-nya sekon, simbol satuannya S. Arus listrik L, satuan SI-nya ampere, ampere, simbol satuannya A. Suhu, lambangnya T besar, satuan SI-nya Kelvin, simbol satuannya K. Massa, lambangnya M, satuan S-nya kilogram, simbol satuannya kilogram, kg. Panjang, lambangnya L, satuan SI-nya meter, simbol satuannya M. Adapun contoh besaran turunan. Yang pertama adalah kecepatan, yang dimana satuannya adalah meter per sekon. Yang kedua luas atau volume, yang dimana luas itu satuannya adalah M kuadrat, volume satuannya adalah meter per kubik. Yang ketiga massa jenis. Massa jenis satuannya kilogram atau per meter per kubik. Gaya itu satuannya joule atau J. Usaha satuannya adalah Newton atau N. Dan yang keenam adalah percepatan. Percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, dalam besaran terdapat juga besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar dan besaran vektor? Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai besar saja. Dia tidak mempunyai arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Yang dimana contoh besaran skalar adalah kecepatan, kecepatan dan percepatan. Sedangkan besaran vektor adalah kelajuan. Nah, apa itu kelajuan, percepatan, dan percepatan? Di sini saya akan menjelaskan tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Dan bagaimana kita dapat membedakan kelajuan dan kecepatan dan percepatan. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Kecepatan merupakan besaran vektor. Rumus dari kecepatan adalah kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu yang berlalu. Yang dimana perpindahan itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal per waktu yang berlalu. Sedangkan percepatan adalah perubahan ketetapan
perubahan kecepatan tiap satuan waktu, di mana percepatan termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Rumus dari percepatan adalah percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan per waktu yang berlalu, di mana percepatan dirumuskan dengan sebagai A sama dengan dan perubahan kecepatan disimbolkan dengan Vt atau F2 kurang F1 per waktu yang berlalu T2 kurang T1 atau delta T. Dan yang ketiga adalah kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh persatuan waktu tanpa ada arah geraknya. Kelajuan merupakan besaran skalar yang dirumuskan dengan kelajuan rata-rata sama dengan jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Nah, kalau kita ketahui kelajuan itu jarak per waktu. Sedangkan kalau kecepatan adalah perpindahan per waktu dan percepatan adalah perubahan kecepatan per waktu yang berlalu. Nah, di slide selanjutnya terdapat soal tentang kelajuan dan kecepatan. Yang dimana pertama, seorang berjalan 70 meter ke arah barat, kemudian 30 meter ke arah timur. Jarak total yang ditempuh adalah 100 meter. Gerakan ini memakan waktu 70 sekon. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Di sini saya akan menjelaskan tentang menjawab soal tersebut. Yang pertama, diketahui seorang berjalan ke arah 70 meter ke barat, ke arah barat sebesar 70 meter. Dan kemudian seorang itu berlawanan arah ke timur sebesar 30 meter. Jaraknya 100 meter, karena dari barat ke timur sama dengan 70 meter ditambah 30 meter sama dengan 100 meter. Sedangkan perpindahannya sama dengan 40 meter, yaitu posisi akhir kurang posisi awal. Kelajuan dan kecepatan. Kita jawab adalah A, kelajuan. Yang pertama kita cari kelajuan. Kelajuan tadi dirumuskan dengan jarak per waktu yang berlalu, di mana jaraknya tersebut adalah 100 meter dan waktunya adalah 70 sekon. 70 sekon. Yang dimana 100 meter dibagi 70 sekon adalah 1,4 meter per sekon. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu yang berlalu, di mana perpindahan adalah 40 meter per 70 sekon. Yang dimana hasilnya adalah 0,57 meter per sekon. Nah, contoh yang soal kedua. Sebuah mobil mengalami percepatan pada jalan yang lurus dari keadaan diam menjadi 75 km per jam dalam waktu 5,0 sekon. Berapakah magnitudo percepatan rata-ratanya? Nah, di sini saya akan menjawab. Yang pertama diketahui adalah V1-nya sama dengan 0 km per jam. V2-nya adalah 75 km per jam, yang dimana kita ubah dulu 75 km ini per jam menjadi 75 meter per sekon sama dengan 21 meter per sekon. T-nya sama dengan 5,0 sekon. Ditanya percepatan rata-ratanya. Kita jawab percepatan rata-rata tadi diketahui bahwa delta V per delta T, yang dimana V2 kurang V1 per T2 kurang T1, dimana V2-nya sama dengan 75 km 21 meter per sekon, dan juga V1-nya 0, jadi 21 dikurang 0 sama dengan 21 meter per sekon per T2-nya sama dengan 5 sekon, yang T1-nya tidak diketahui maka dibuat 0, yang dimana 5 sekon dikurang 0 sama dengan 0, di 5 kurang 0 sama dengan 5, maka 21 meter per sekon per 5,0 sekon sama dengan 4,2 meter per sekon kuadrat. Karena di sini S dikali S maka didapatkan S kuadrat. Sekian dari presentasi saya tentang besaran dan satuan. Jika ada kata yang kurang berkenan atau kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.